Anda menghabiskan jutaan rupiah untuk bibit unggul. Anda beli pupuk mahal sampai berkarung-karung. Anda siram kebun tepat waktu sesuai jadwal. Tapi di akhir musim, hasilnya, wortel kecil, daun menguning, dan rasa frustrasi total. Pernah merasakannya? Bagaimana jika saya bilang, masalahnya bukan di tangan Anda, dan bukan juga karena cuaca buruk? Masalahnya adalah, Anda mencoba mengobati pasien tanpa tahu penyakitnya. Tanah di bawah kaki Anda itu seperti kotak hitam. Selama Anda tidak tahu isinya, Anda hanya akan membuang-buang uang. Di video ini, kita akan mengubah dapur Anda menjadi laboratorium kimia, tanpa perlu tabung reaksi atau mikroskop. Saya akan tunjukkan 5 tes sederhana, namun ampuh yang hanya butuh 10 menit untuk membongkar semua rahasia tanah Anda. Anda akan tahu kenapa tetangga Anda bisa panen tomat berember-ember tanpa banyak usaha, sementara Anda harus berjuang mati-matian hanya untuk satu tanaman. Siap mengetahui kebenaran tentang lahan Anda? Mari kita mulai. Sebelum kita memegang sekop, mari kita luruskan satu hal penting. Tanah itu bukan cuma lumpur tempat kita menancapkan akar. Tanah adalah organisme hidup, punya karakter, struktur, dan kimiawinya sendiri. Dan organisme ini punya 3 indikator utama yang menentukan hidup atau matinya tanaman apapun. Yang pertama adalah komposisi mekanik. Sederhananya, seberapa banyak pasir dan seberapa banyak kandungan lempungnya. Ini akan menentukan bagaimana tanah menahan air. Kedua adalah tingkat keasaman atau pH. Jika tanah terlalu asam atau terlalu basah, tanaman akan memblokir penyerapan nutrisi. Anda bisa menaburi mereka dengan pupuk, tapi mereka akan mati kelaparan di samping piring yang penuh. Dan yang ketiga adalah struktur. Apakah tanah bisa bernapas atau malah padat seperti beton? Untuk memahami semua ini, kita tidak butuh ahli agronomi. Kita hanya perlu toples, air, cuka, soda kue, dan sedikit ketelitian. Sekarang kita akan bahas setiap langkahnya. Mari kita mulai dengan kesalahan mendasar yang sering dilakukan oleh 90% pekebun rumahan. Mereka mengambil sampel tanah untuk diuji langsung dari permukaan bedengan. Ini cara yang salah. Lapisan teratas itu sering terkikis oleh angin, bercampur dengan mulsa atau kompos baru. Data dari situ pasti bohong. Untuk mendapatkan hasil yang jujur dan akurat, kita perlu menggali lebih dalam. Siapkan sekop. Kita butuh sampel dari kedalaman tempat mayoritas akar tanaman berada. Untuk sayuran, itu berkisar antara 15-20 cm. Sementara untuk pohon dan semak belukar, sebaiknya gali hingga 30 cm. Dan ada satu poin penting lagi, jangan ambil tanah hanya dari satu titik. Kondisi tanah di satu lahan bisa sangat bervariasi. Di sini mungkin tanah liat, 3 meter di sana sudah jadi pasir. Ambil sampel tanah dari 4 atau 5 lokasi berbeda di kebun Anda. Campurkan semua sampel itu dalam sebuah ember. Pastikan Anda membersihkan batu, akar, dan rumput kering. Nah, sekarang barulah kita mendapatkan sampel yang rata-rata, jujur, dan siap dianalisis. Ini adalah dasar atau patokan Anda. Tanpa sampel yang tepat, semua pengujian selanjutnya tidak akan berarti apa-apa. Sekarang kita beralih ke cara yang paling kuno dan teruji untuk menentukan tekstur tanah. Metode ini bahkan masih digunakan oleh geolog lapangan profesional. Ini disebut metode lilitan atau pilinan basah. Kedengarannya memang lucu, tapi cara ini sangat efektif. Ambil segenggam tanah yang sudah Anda siapkan. Basahi dengan air sampai teksturnya menyerupai adonan kental. Adonan ini tidak boleh sampai encer, tetapi harus mudah dibentuk, persis seperti plastisin. Sekarang, letakkan gumpalan tanah ini di telapak tangan Anda dan coba bentuk menjadi bola kecil. Jika bola tersebut tidak terbentuk dan langsung hancur berderai di tangan Anda, selamat atau turut berduka cita, Anda memiliki tanah berpasir. Tanah ini memang banyak udaranya dan cepat panas, tapi sayangnya air dan pupuk akan hilang dari tanah ini seperti tersedot ke lubang hitam. Jika bola berhasil terbentuk, itu pertanda baik, tapi ini baru permulaan tes. Selanjutnya, coba giling atau lilit bola tadi menjadi bentuk tali atau sosis dengan ketebalan kira-kira seukuran pensil. Lakukan ini dengan hati-hati, bisa di telapak tangan Anda atau di atas papan kecil. Jika lilitan tersebut tidak terbentuk sempurna dan pecah saat Anda coba menggilingnya, berarti Anda memiliki tanah loam berpasir. Ini bukan pilihan yang buruk, tapi tanah jenis ini masih membutuhkan banyak bahan organik. Kita lanjutkan dengan uji pilihan tanah kita. Anggap saja Anda sudah berhasil memilin tanah ini menjadi tali tipis atau sosis.
Pilihan itu sekarang tergeletak di depan Anda, utuh dan sempurna. Nah, ini momen paling pentingnya. Coba tekuk tali pilihan ini menjadi sebuah lingkaran atau cincin. Lakukan perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada tanah di bagian yang Anda tekuk. Jika saat ditekuk membentuk cincin pilihan itu langsung patah menjadi beberapa bagian, artinya Anda memiliki lempung berpasir ringan, light loam. Ini bisa dibilang pilihan ideal atau jalan tengah yang terbaik untuk sebagian besar jenis tanaman. Jika pilihan itu bisa membentuk cincin, tapi muncul retakan-retakan yang cukup dalam, itu adalah lempung sedang, medium loam. Ini juga tanah yang sangat baik, subur, dan mampu menahan air dengan baik. Namun, jika Anda berhasil membentuk cincin dengan sempurna, tanpa ada satu retakan pun, mulus seperti permukaan donat, maka saya punya kabar untuk Anda. Tanah Anda adalah tanah liat berat, heavy clay. Tanah jenis ini memang kaya nutrisi, tapi sirkulasi udaranya sangat buruk, bisa dibilang sulit bernapas. Saat hujan, ia berubah menjadi lumpur, dan ketika kering, ia mengeras seperti batu yang sulit dihancurkan, bahkan dengan sekop. Sekarang, Anda benar-benar tahu bagaimana karakter mekanis tanah yang Anda miliki. Kalau Anda kurang suka main kotor-kotoran, ada metode yang lebih ilmiah dan hasilnya lebih jelas terlihat. Metode ini dikenal sebagai uji sedimentasi, atau yang lebih populer disebut tes toples. Tes ini akan menunjukkan kepada Anda proporsi pasti antara pasir, debu, lanau, dan tanah liat. Pertama, ambil toples atau botol transparan yang tinggi dengan dinding lurus. Isi dengan sampel tanah Anda sekitar 1/4 wadah saja, tidak perlu lebih. Setelah itu, isi sisa ruang dengan air dan sisakan sedikit ruang udara di bagian atas. Sekarang, tambahkan 1 sendok teh deterjen cair serbaguna atau garam khusus mesin pencuci piring. Ini berfungsi sebagai agen dispersi agar partikel tanah tidak menggumpal dan bisa mengendap dengan benar sesuai hukum fisika. Tutup rapat wadahnya, lalu kocok. Kocok sekuat tenaga selama 5 hingga 10 menit. Bayangkan diri Anda adalah seorang bartender yang sedang meracik koktail tanah. Tugas Anda adalah memecah semua gumpalan, sehingga setiap butiran tanah terpisah dan mengambang bebas. Setelah Anda lelah mengocoknya, letakkan toples di permukaan yang rata dan jangan disentuh. Mari kita mulai hitung waktunya. Keajaiban ini akan terlihat hampir seketika. Dalam waktu 1 menit, perhatikan baik-baik dasar toples. Anda akan melihat lapisan pertama, itu adalah pasir. Karena paling berat, dia akan langsung mengendap. Segera ambil spidol dan tandai tinggi lapisan ini pada kaca toples. Penting untuk melakukannya dengan cepat sebelum partikel lain mulai ikut mengendap. Sekarang Anda bisa mengambil jeda untuk minum teh, karena tahap berikutnya akan memakan waktu. Lapisan kedua adalah lanau, atau partikel debu halus. Mereka akan mengendap kira-kira setelah 2 hingga 3 jam. Anda akan melihat bahwa lapisan tersebut bertambah tinggi, dan kemungkinan besar warnanya akan berubah. Buat tanda kedua dengan spidol. Nah, untuk komponen ketiga, yaitu tanah liat, ia bisa bertahan melayang di dalam air selama berhari-hari. Air akan tetap terlihat keruh untuk waktu yang sangat lama. Biarkan toples tidak tersentuh selama 24 jam, atau lebih baik lagi, selama 2 hari penuh. Ketika air sudah jernih, atau hampir jernih, Anda akan melihat lapisan tipis tanah liat di bagian paling atas. Beri tanda yang ketiga. Sekarang Anda memiliki kue berlapis dari profil tanah Anda sendiri. Sekarang kita main hitung-hitungan sedikit, tapi gampang banget kok. Saya janji, Anda punya 3 lapisan di dalam toples. Total tinggi seluruh kolom tanah itu adalah 100%. Ukur tinggi masing-masing lapisan dengan penggaris. Katakanlah total ketinggian kolom tanah Anda adalah 5 cm. Dari situ 3 cm adalah pasir, 1,5 cm adalah lumpur, dan 0,5 cm adalah liat. Konversikan angka-angka tadi ke dalam persentase, lalu cari di internet diagram segitiga tekstur tanah, atau tabel jenis-jenis tanah lainnya. Tapi, bahkan tanpa tabel pun, semuanya sudah cukup jelas. Jika 80% isi toples Anda adalah pasir, berarti tanah Anda miskin nutrisi. Anda harus menambahkan kompos atau humus dan sedikit tanah liat. Jika lebih dari setengahnya didominasi oleh tanah liat, berarti Anda punya masalah drainase. Solusinya, Anda perlu menambahkan pasir dan bahan organik. Opsi ideal yang kita cari adalah sekitar 40% pasir, 40% lumpur, dan 20% tanah liat. Inilah yang disebut loam.
Jenis tanah sangat subur, di mana apapun yang ditanam akan tumbuh dengan mudah. Kelebihan tes ini adalah memberikan bukti visual nyata, bukan sekadar perkiraan atau firasat. Mari kita beralih ke pilar kesuburan yang kedua, yaitu keasaman atau pH tanah. Ini mungkin parameter yang paling sulit dipahami. Tanah tidak terlihat secara kasat mata, tidak berbau asam, tetapi pH lah yang menentukan apakah tanaman bisa menyerap nutrisi. Jika keasamannya tinggi, banyak elemen seperti fosfor akan berubah menjadi bentuk yang tidak dapat larut. Akar tanaman pun tidak bisa melihat atau menyerapnya. Sementara itu, unsur seperti aluminium dan mangan justru menjadi beracun dan meracuni tanaman. Sebagian besar sayuran menyukai lingkungan yang netral atau sedikit asam. Jika di kebun Anda tanaman tomat daunnya terlalu subur, gemuk, sementara buah bit malah berwarna merah tua dan tidak tumbuh. Kemungkinannya besar karena masalah keasaman. Untuk menentukan kadar pH secara akurat hingga persepuluhan, kita memang hanya bisa menggunakan alat ukur khusus atau kertas lakmus. Tapi kita tidak membutuhkan akurasi setinggi itu. Yang kita butuhkan adalah mengetahui arahnya. Apakah tanah itu asam, netral, atau basa, alkali. Dan untuk itu kita cukup ke dapur dan mengambil cuka. Mari kita mulai eksperimen dapur yang pertama. Mencari tahu kandungan alkali dalam tanah. Ambil segenggam tanah, lalu letakkan di cangkir atau tatakan piring. Basahi sedikit dengan air sampai teksturnya menyerupai bubur kental. Setelah itu tuangkan cuka dapur biasa, yang konsentrasi 9% langsung ke atasnya. Perhatikan baik-baik, amati dan dengarkan. Jika tanah mulai berdesis dan muncul gelembung, seperti saat Anda mencampurkan soda kue untuk adonan, itu tandanya tanah tersebut mengandung banyak kalsium. Ini berarti tanahnya bersifat alkali atau netral. Jika reaksinya sangat dahsyat, itu menunjukkan tanahnya bersifat sangat alkali. Kondisi ini sering terjadi di daerah selatan, atau di lokasi yang banyak terkubur sisa-sisa kapur dari proyek pembangunan. Kebanyakan tanaman tidak terlalu menyukai tanah yang sangat alkali, kecuali mungkin tanaman klematis dan beberapa jenis semak, Diamondbaum. Jika desisannya lemah dan hampir tidak terlihat, berarti tanah Anda netral. Ini jackpotnya. Di tanah seperti ini, hampir semua jenis tanaman akan tumbuh dengan baik. Nah, jika Anda sudah menuangkan cuka tetapi tidak terjadi apa-apa, hanya ada lumpur basah, itu artinya tanah Anda bersifat asam. Tanah asam tidak memiliki komponen yang bisa bereaksi terhadap asam cuka. Jika tes cuka tidak menunjukkan reaksi apapun, alias diam, kita harus memastikan dugaan tingkat keasaman tanah tersebut. Untuk itu, kita akan menggunakan reagen lain, yaitu soda kue, baking soda. Prosedurnya mirip, ambil segenggam tanah yang bersih. Kali ini, jangan dicampur air biasa. Buatlah adonan lumpur yang sangat encer atau kental, seperti bubur. Ke dalam adonan encer ini, taburkan 1 sendok penuh soda kue. Aduk rata. Jika tanah Anda benar-benar asam, akan terjadi reaksi netralisasi. Anda akan melihat gelembung-gelembung kecil dan mendengar suara desisan halus. Semakin kuat desisan soda kue tersebut, itu berarti tanah Anda semakin asam. Ini adalah tanda peringatan serius. Jika soda kue berdesis, Anda harus segera merencanakan pengapuran, liming, menambahkan tepung dolomit, atau abu. Jika tidak, jangan harap Anda mendapatkan panen yang optimal. Nah, jika baik cuka maupun soda kue sama-sama tidak bereaksi, selamat. Kemungkinan besar Anda memiliki tanah netral yang sangat baik, hanya saja kandungan karbonatnya rendah. Ini adalah hasil yang bagus, dan Anda bisa mulai bertanam dengan tenang. Namun, ini bukan cuma soal kimia. Alam sendiri yang memberikan kita petunjuk. Coba lihat gulma. Mereka adalah bioindikator terbaik yang kita miliki, karena mereka hanya tumbuh di tempat dengan kondisi yang benar-benar ideal bagi mereka. Mereka tidak pernah berbohong. Jika lahan Anda mulai didominasi oleh tanaman seperti ekor kuda, horsetail, rumput dog, daun sendok, plantain, lumut, atau buttercup, ini adalah tanda bahaya. Semua tanaman ini menyukai tanah yang sangat asam. Anda melihat lapisan tebal lumut di tempat yang teduh, itu pasti keasaman. Ekor kuda sangat sulit dihilangkan. Akarnya masuk sangat dalam, dan keberadaannya merupakan indikasi pengasaman yang parah dan bahkan mungkin menandakan permukaan air tanah yang dangkal. Jika Anda melihat tanaman-tanaman ini tumbuh subur, berarti tes pH sederhana dengan soda kue dan cuka kemungkinan besar akan membenarkan bahwa tanah Anda butuh pengapuran.
Percuma saja Anda memerangi gulma ini hanya dengan cangkul atau alat manual sebelum Anda benar-benar mengubah komposisi kimia tanah. Begitu Anda menambahkan kapur ke tanah, ekor kuda itu dengan sendirinya akan mulai menghilang karena kondisi tempat hidupnya sudah tidak nyaman lagi. Jenis gulma apa yang justru membawa kabar baik bagi kebun Anda? Jika lahan Anda diserbu oleh jelatang, bayam liar, bintangur, atau kantong gembala, Anda patut bersukacita. Memang, mencabuti mereka sangat melelahkan, tapi kehadiran mereka menandakan bahwa tanah Anda subur, netral, dan kaya akan nitrogen. Jelatang itu ibarat seorang penikmat tanah. Ia tidak akan mau tumbuh di lahan yang kondisinya buruk. Ini adalah tanda kualitas yang baik. Kamomil, semanggi merayap, dan rumput gerinting, terlepas dari sifatnya yang merusak, juga cenderung memilih lingkungan yang sedikit asam atau netral. Namun, jika yang Anda lihat adalah bunga popi, gulma belitan, atau dremia putih, itu adalah indikasi bahwa tanah Anda bersifat alkalin, basa. Pengamatan yang cermat terhadap lahan Anda bisa memberikan peta kondisi tanah yang lebih akurat daripada yang diberikan oleh ahli agronomi manapun. Cukup berjalan-jalanlah sambil membawa buku catatan dan rekam gulma, apa yang tumbuh di setiap sudut. Jika di satu sudut tumbuh asorel, asam-asaman, sementara di sudut lain ada jelatang, itu berarti tingkat keasaman tanah Anda tidak merata. Dengan demikian, penanganan kebun harus dilakukan per zona, tidak bisa secara menyeluruh. Poin penting ketiga adalah struktur dan permeabilitas, atau daya serap air tanah. Tanaman itu tidak hanya butuh makan, tapi juga minum, dan juga bernapas. Kalau tanahnya keras seperti batu, akar tanaman bisa mati lemas dan akhirnya membusuk. Mari kita lakukan tes drainase, atau tes daya serap air tanah. Gali lubang berukuran kurang lebih 30 x 30 cm, dan kedalamannya juga sama. Isi lubang tersebut dengan air sampai penuh, dan biarkan air meresap sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk membasahi dinding-dinding tanah di lubang itu. Setelah air pertama tadi hilang, isi kembali lubang itu dengan air. Dan sekarang, nyalakan stopwatch Anda. Catat, berapa lama waktu yang dibutuhkan air untuk meresap sepenuhnya. Jika air menghilang lebih cepat dari 3 atau 5 menit, itu artinya tanah Anda adalah pasir murni atau berpasir. Air hanya numpang lewat, tidak sempat tertahan. Sebaliknya, jika air tergenang berjam-jam atau bahkan sampai seharian penuh, jangan sampai. Ini berarti Anda punya masalah serius dengan drainase atau tanah liat yang sangat padat. Kalau ini terjadi, akar tanaman pasti akan membusuk. Hasil yang normal adalah ketika air meresap secara bertahap, kurang lebih dalam waktu 20 hingga 30 menit. Indikator sederhana lainnya adalah warna tanah. Dari warna ini, kita bisa mengetahui seberapa banyak kandungan humus, sumber utama kesuburan tanah itu sendiri. Perlu diingat, tanah yang basah akan selalu terlihat lebih gelap. Jadi, pastikan Anda menilai warna dari sampel yang sudah sedikit dikeringkan. Warna hitam pekat atau abu-abu gelap menunjukkan tingginya kadar humus. Ini pertanda baik. Intinya, semakin gelap warnanya, semakin subur tanah itu. Sementara itu, warna abu-abu terang atau keabu-abuan seperti abu adalah ciri khas tanah podzolik. Tanah seperti ini minim bahan organik dan seringkali bereaksi asam. Jika terlihat rona kemerahan atau seperti karat, itu berarti kandungan zat besinya tinggi. Umumnya tanah jenis ini juga cenderung asam dan kurang subur. Rona kuning atau keputihan menunjukkan tingginya kadar pasir. Sedangkan warna coklat atau cokelat kemerahan adalah warna khas tanah lempung berpasir atau loam. Coba perhatikan irisan atau penampang lubang galian Anda. Terkadang bagian atas sedalam 20 cm berwarna hitam, namun di bawahnya muncul lapisan keputihan hasil pencucian. Jika ini terjadi, artinya semua nutrisi telah terbawa dan tersimpan jauh di bawah, membuat zona akar di lapisan tersebut menjadi lapar atau miskin hara. Mari kita bahas kehidupan di dalam tanah. Tanah yang subur itu tidak boleh steril, harus ada aktivitas di dalamnya. Ada tes sederhana untuk mengukur aktivitas biologisnya. Gali satu kubus tanah menggunakan sekop, kira-kira sedalam dan selebar mata sekop. Letakkan galian itu di atas alas, misalnya plastik atau terpal, lalu bongkar perlahan dengan tangan. Hitung jumlah cacing tanahnya. Jika di volume tanah itu Anda menemukan 5 atau lebih cacing besar, artinya tanah Anda sehat. Tanah tersebut kaya bahan organik dan memiliki aerasi yang baik. Cacing adalah pembajak utama dan produsen humus terbaik.
Namun, jika tidak ada cacing sama sekali, atau hanya ada 1-2 ekor yang kurus dan kecil, berarti tanah itu mati. Kemungkinan tanah itu terkontaminasi bahan kimia, terlalu padat, atau tidak memiliki makanan, yaitu bahan organik. Untuk tanah seperti ini, Anda harus segera menambahkan kompos, melakukan mulching, penutupan permukaan, dan berhenti menggali atau mencangkul dengan sekop agar kehidupan mikroskopisnya pulih kembali. Ingat, tanpa bantuan bakteri dan cacing, pupuk mineral pun hanya akan bekerja setengah optimal atau bahkan kurang efektif. Ada satu faktor penting lain yang sering diabaikan, yaitu ketinggian permukaan air tanah. Ini memang bukan jenis tanah, tapi faktor ini sangatlah krusial. Saat musim hujan atau setelah hujan deras, coba cek sumur di kebun Anda. Atau borlah lubang sedalam 1,5 meter menggunakan bor kebun. Jika airnya menggenang pada kedalaman kurang dari 1 meter, lupakan menanam pohon apel atau pir, kecuali Anda membuat gundukan tanah buatan yang tinggi. Akarnya akan mencapai air, kekurangan oksigen, dan pohon itu akan mati saat sedang subur-suburnya. Air yang terlalu dekat juga menyebabkan tanah menjadi dingin dan lebih asam. Jika airnya dekat, Anda wajib membuat bedengan tinggi untuk menanam sayuran. Ini adalah satu-satunya cara agar akar tanaman tetap berada di atas zona bahaya. Mengetahui ketinggian air tanah akan menyelamatkan Anda dari menanam pohon mahal di lokasi yang sudah pasti jadi kuburannya. Baik, setelah semua data terkumpul, mari kita susun strategi tindakannya. Katakanlah hasil uji tanah menunjukkan bahwa Anda memiliki tanah berpasir. Air cepat meresap hilang, dan tanahnya tidak bisa dibentuk bola atau gumpalan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tugas utama Anda adalah menciptakan penyangga, buffer yang dapat menahan kelembapan dan nutrisi. Untuk ini, Anda perlu menambahkan tanah liat. Ya, benar, tanah liat dalam bentuk bubuk atau remahan kering. Ditambah lagi, harus ada bahan organik dalam jumlah besar, seperti gambut, humus, kompos, dan wajib menggunakan tanaman penutup, pupuk hijau. Di tanah berpasir, bahan organik cepat sekali terurai habis, bisa dalam 1 musim saja. Oleh karena itu, Anda harus mengaplikasikannya secara konstan, setiap tahun. Dan yang paling penting, melakukan mulching pada tanah berpasir adalah masalah hidup dan mati. Tanah berpasir yang terbuka dan telanjang bisa mengering dalam waktu 1 jam. Tutupi segera dengan rumput, jerami, serutan kayu, atau apapun yang Anda miliki, demi mempertahankan kelembapan berharga itu. Bagaimana jika Anda menghadapi situasi yang sebaliknya? Tanahnya liat dan berat. Ketika digulung, tanah ini bisa membentuk cincin sempurna, dan air genang di lubang tidak mau meresap. Strateginya harus diubah total. Kita harus melunakkan beton ini. Sahabat utama tanah liat adalah pasir berbutir kasar. Jangan gunakan pasir halus seperti debu, karena itu hanya akan memperburuk keadaan, dan malah mengubahnya menjadi adonan semen. Yang kita butuhkan adalah pasir sungai yang kasar. Aplikasikan ini dengan takaran ember. Yang kedua adalah penetralan asam, karena tanah liat seringkali bersifat asam. Dan yang ketiga, kembali lagi pada bahan organik, tapi kali ini yang bertekstur kasar. Contohnya jerami, serbuk gergaji, pastikan sudah terkompos atau diberi nitrogen, atau kompos yang setengah matang. Bahan-bahan ini akan membantu menciptakan pori-pori di dalam struktur tanah. Kamadi. Dan yang paling penting, jangan pernah berjalan di atas tanah liat yang basah. Anda akan memadatkannya sedemikian rupa hingga traktor atau bajak kecil pun tidak akan mampu mengolahnya. Olah tanah liat hanya ketika kondisinya sedikit lembab, yaitu saat ia berada pada kondisi matang yang optimal. Apa yang harus dilakukan jika tanah terlalu asam? Jika tes sederhana seperti tes soda atau tes tanaman indikator menunjukkan bahwa tanah Anda bersifat asam, saatnya kita menambahkan penetralisir. Yang paling lembut dan paling bermanfaat adalah tepung dolomit. Selain menetralkan, tepung ini juga mengandung magnesium yang dibutuhkan tanaman. Abu juga bagus, tapi kerjanya cepat dan tidak awet. Plus, abu mengandung kalium dan fosfor. Kapur padam atau kapur hidrat itu ibarat artileri berat. Karena sifatnya yang agresif, paling baik diaplikasikan saat musim gugur. Penting, jangan pernah mencoba mengubah kadar pH secara drastis. Aplikasikan penetralisir secara bertahap. Biasanya setiap 2-3 tahun sekali. Dan ingat, beberapa tanaman seperti blueberry, hydrangea, atau rhododendron justru sangat membutuhkan kondisi asam untuk bertahan hidup. Anda tidak boleh menaburkan kapur di sekitar mereka.
Sebaliknya mereka malah membutuhkan gambut asam atau belerang. Itulah mengapa saya katakan di awal, bagi area lahan Anda berdasarkan zona penanaman, kadang kita lihat tanahnya kelihatan baik-baik saja, tapi kenapa ya tanaman malah loyo dan tidak subur? Cek kadar garamnya atau salinitas. Kalau setelah tanah mengering, Anda melihat ada lapisan putih di permukaannya, mirip seperti garam, itu tandanya kurang bagus. Hal ini bisa disebabkan karena terlalu banyak memakai pupuk kimia, atau karena Anda menyiram dengan air yang mengandung mineral tinggi, air sadah. Garam menghambat penyerapan air oleh akar. Akibatnya, tanaman tetap layu atau kering, meskipun tanahnya basah. Untuk mengatasinya, Anda bisa melakukan gipsumisasi dan mencuci tanah dengan menyiramkan air dalam jumlah banyak. Pastikan drainasenya baik. Selain itu, tanam juga cover crop seperti rumput Sudan atau sorghum, karena tanaman-tanaman ini mampu menoleransi kadar garam yang tinggi. Jangan lagi menaburkan pupuk hanya dengan kira-kira. Ingat, lebih banyak belum tentu lebih baik. Sebagai rangkuman dari blok diagnostik ini, ingatlah, kondisi tanah itu dinamis, selalu berubah. Apa yang Anda temukan 5 tahun lalu belum tentu sama dengan kondisi saat ini. Penyiraman, hujan, pemupukan, dan jenis tanaman. Semua faktor ini memengaruhi komposisi tanah secara keseluruhan. Lakukanlah tes-tes sederhana ini setidaknya 2 tahun sekali. Anggap saja ini seperti pemeriksaan kesehatan rutin atau check-up untuk kebun Anda. Jangan malas mencatat hasilnya. Buatlah jurnal atau buku catatan khusus untuk lahan Anda. Ini mungkin terdengar membosankan, tapi ketika setahun kemudian Anda membuka catatan tersebut dan menemukan zona tanah yang terlalu asam, Anda akan langsung mengerti mengapa tanaman kol, kubis, tidak bisa tumbuh subur di sana. Pengetahuan tentang tanah memberikan Anda kendali penuh atas hasil panen. Anda tidak lagi bermain untung-untungan atau seperti lotre, tetapi mulai benar-benar mengelola seluruh proses penanaman. Oke, teman-teman, sekarang kalian sudah punya ilmu berkebun, bahkan sekelas agronom profesional. Kita sudah tahu, cuma dengan toples berisi air, sedikit soda, dan pengamatan teliti terhadap gulma, kita bisa menghemat banyak uang dan energi. Penemuan paling penting dari video ini adalah, tidak ada istilah tanah yang buruk, yang ada hanya tanah yang belum kita pahami. Pasir bisa kita padatkan, tanah liat bisa kita gemburkan, dan kadar asam bisa kita netralkan. Tapi, semua harus dilakukan dengan rencana yang matang. Bayangkan betapa drastisnya kebun kalian akan berubah ketika setiap tanaman mendapat persis jenis tanah yang ia butuhkan. Hasil panen akan melimpah, penyakit akan menjauh, dan kalian tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan kegagalan. Lakukan tes-tes ini segera di akhir pekan mendatang. Saya jamin, hasilnya pasti akan mengejutkan kalian. Dari semua tes tadi, mana yang menurut kalian paling menarik atau paling tidak terduga? Atau, jangan-jangan kalian sudah punya metode rahasia sendiri untuk menguji tanah? Tulis di kolom komentar, mari kita diskusikan. Dan tentu saja kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka dan subscribe ke channel ini. Masih banyak lagi rahasia panen raya yang akan kita bahas. Selamat berkebun!